Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Ibadallah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga kita insyaallah termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita selaku hambanya bahwa petunjuk Al-Qur'an adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka orang-orang yang belum pernah diberikan peringatan, mereka diberi peringatan dengannya, dengan Al-Qur'an. Dan supaya mereka mengetahui bahwasannya dia adalah Rabb yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Sebagai mukadimah, mari kita awali dengan surat 14 ayat 52. Surat 14, surat Ibrahim ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid. Hadza balaghun linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid. Annama huwa ilahun wahid wa liyatadhakkara ulul albab. Annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Sadaqallah. Alhamdulillah. Pada penutup surat Ibrahim, surat 14 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Qur'an yang mulia ini berisi pengajaran, peringatan, dan sekaligus kabar menakutkan yang disampaikan oleh Rasulnya kepada manusia. Karena sebagian ayat-ayatnya menerangkan akibat yang akan dialami orang-orang berdosa di akhirat kelak. Manusia yang mau mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya akan berbahagia hidupnya di dunia, dan di akhirat akan memperoleh kesenangan sekaligus kenikmatan di dalam surga sebagai balasan dari perbuatan baik yang telah mereka amalkan. Tentu kita berharap setelah kita memahami ayat ini, kita mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran Al-Karim, sehingga cita-cita kita semua ingin berbahagia hidup di dunia, dan kelak di akhirat pun kita akan memperoleh kesenangan dan kenikmatan. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am surat 6 ayat 19. Surat 6 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Syahidun baini wa bainakum. Syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'udhirakum bihi wa man balagh. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'udhirakum bihi wa man balagh. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد
Qul la ashhad. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini wahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Sadaqallah. Ya, di dalam tafsir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang syahadah, kesaksian atau pembuktian yang lebih kuat, yakni kesaksian yang tidak mungkin mengandung unsur kedustaan, tidak mengandung unsur kepalsuan, atau bahkan tidak mengandung unsur kesalahan. Syahadah, persaksian, ialah keterangan yang bersumber dari pengetahuan, pengenalan, dan keyakinan yang didasarkan atas penyerapan indrawi atau tanggapan pikiran dan perasaan. Perkara apakah yang akan disaksikan itu? Lalu siapakah yang menjadi saksi agar kesaksian itu tidak diragukan? Perkara yang diminta untuk disaksikan itu ialah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keesaan Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang diseru oleh Nabi Muhammad kemudian mau memasuki seruannya, ini dituntut untuk bersaksi, bersyahadah. Ya, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didakwahi oleh Nabi, kemudian bersyahadah kepada Rasul. Begitupun Sayyidina Umar, ya, bersaksi, dan seluruh para sahabat yang mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyaksikan. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, walaupun diterangkan sedemikian rupa mukjizat kepada mereka, akan tetapi tetap saja mereka menolak. Nah, untuk menghadapi hal ini, Allah Subhanahu wa taala meminta Rasul untuk bertanya, apakah kesaksian yang paling besar? Nabi Muhammad diminta untuk menjawab bahwa kesaksian terbesar adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi telah beriman. Sedang orang kafir Quraisy telah ingkar. Di sini makna, ya, pengajaran tauhid, mengesahkan Allah, dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diperintahkan untuk mengesahkan atau diperintahkan untuk mengajarkan ketauhidan.
Sehingga mereka kemudian diminta kesaksian. Apakah betul ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Nah, di sini. Nabi Muhammad diminta untuk menyatakan bahwa beliau tidak pernah menyaksikan hal itu. Tidak pernah menyaksikan bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Luar biasanya. Maka kenapa dengan lafaz la ilaha illallah mereka tidak sanggup untuk mengucapkan itu? Karena dari dulu semenjak nenek moyang mereka mengajarkan Tuhan-Tuhan yang lain, yang bahkan di dekat Ka'bah itu disimpan 360 berhala sesembahan yang mereka buat. Sehingga untuk memberantas keyakinan terhadap berhala-berhala itu sangatlah menguras perhatian Nabi untuk terus berdialog, untuk terus memberikan keyakinan, bahkan memberikan penyaksian. Sehingga yang disaksikan oleh Nabi hanyalah bahwa Tuhan itu esa. Dan beliau tidak bertanggung jawab atas kesaksian mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan tentang azab bagi mereka yang mendustakan kenabiannya dan mendustakan ajaran yang dibawanya, yang sudah diperkuat dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan kepada semua orang yang telah sampai Al-Quran itu kepada mereka. Nah, seperti halnya terhadap kita semua, bahwa Al-Quran ini telah sampai kepada kita. Sehingga wajib fardu ain untuk menggali, mentadaburi, menghayati ayat-ayat Allah, sehingga hati manusia terbuka. Jangan sampai terus tertutup karena tidak memahami ayat-ayat Allah tentang keesaan Allah. Maka wajiblah atas mereka untuk mengikuti Al-Quran sampai hari kiamat. Coba. Wajib. Maka dengan thalabul ilmi, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, ini sebetulnya kewajiban kita. Bahkan kalau melihat peristiwa orang-orang kafir yang mengintip Rasulullah, itu ternyata mereka menyatakan bahwa Muhammad membacakan dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Kemudian kata orang kafir, para sahabatnya diminta untuk menuliskan ayat-ayat itu, kemudian untuk menuliskan dongengan-dongengan itu, kemudian dongengan-dongengan itu dibacakan pagi dan petang. Itu orang kafir yang menyatakan seperti itu. Nah, berarti praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggali, mentadaburi ayat-ayat Quran ini, yang dilihat, yang disaksikan oleh orang kafir, bahkan dinyatakan oleh orang kafir bahwa Nabi Muhammad mempelajari Al-Quran, kemudian menyampaikan Al-Quran itu, disebutkan oleh orang kafir pagi dan petang. Kemudian dongengan-dongengan itu minta dituliskan, kemudian dongengan-dongengan itu dibacakan oleh Nabi Muhammad pagi dan petang kepada para sahabat-sahabatnya. Berarti kebayang oleh kita bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat banyak hafalan Al-Quran karena pagi dan petang. Berarti sehari 2 kali. Kalau kita insya Allah lah
seminggu berapa kali ya? Rasulullah mah pagi petang, masya Allah. Karena ya Rasulullah SAW merasakan bahwa ayat-ayat yang harus disampaikan kepada para sahabat, kepada umat itu adalah amanat. Fa ilam taf'al, kata Allah, jika engkau tidak mengerjakan, jika engkau tidak menyampaikan, fama ballagta risalatahu, berarti engkau telah mengkhianati amanat, berarti engkau tidak menyampaikan amanat itu. Wah, berat. Tenang, kata Allah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara dari gangguan-gangguan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara dari gangguan-gangguan manusia. Ketika Rasulullah SAW berusaha menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini, karena Al-Quran ini disebutkan tadi dalam surat 14 ayat 52, Al-Quran ini adalah sebagai penjelasan yang sempurna bagi manusia. Kemudian kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas kerasulan Nabi Muhammad ialah pertama, kitab Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Manusia tidak mampu menirunya, baik mengenai bahasa ataupun maknanya, serta isinya yang mengandung berita-berita goib, janji kemenangan bagi Rasul dan umatnya terhadap orang-orang musyrik. Dalam Al-Quran itu sendiri banyak pertanyaan-pertanyaan Allah tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab-kitab samawi seperti Taurat, Injil yang menggambarkan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sifat-sifat dan tanda-tanda kenabian beliau disebutkan. Adapun kesaksian Allah atas kemahaesaannya dan kemahakuasaannya untuk mengadakan hari berbangkit, di samping kesaksian kitabnya ialah yang pertama, kejadian manusia dan alam semesta ini yang banyak di dalamnya menunjukkan bukti-bukti keesaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Yang kedua, hakikat tabiat manusia yang condong untuk percaya kepada keesaan Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwa mereka sebenarnya mengakui adanya Tuhan lain di samping Allah dan beliau tidak akan mengakui sebagaimana pengakuan mereka. Jadi kekeh Nabi Muhammad itu, saya tidak menyaksikan adanya Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi mereka, orang-orang kafir Quraisy, mereka bisa bersaksi. Jadi naon istilah nama pakekeh. Itulah hidayah. Nah, maka sebagai pernyataan keyakinan yang berlawanan sepenuhnya dengan keyakinan orang musyrik, dan beliau bersih dari upaya menuhankan apa yang mereka pandang sebagai sekutu Allah, seperti berhala-berhala, patung-patung, atau nama-nama lain yang semakna dengan pengertian sekutu itu. Disinilah ya Rasulullah SAW menanamkan ketauhidan 13 tahun di Mekah. Pagi dan petang Nabi terus memasukkan ayat pengertian pemahaman ayat-ayat Quran terhadap para sahabatnya. Sehingga begitu kokoh keyakinan para sahabat radhiyallahu anhu ya, dengan ketauhidannya kepada Allah, dengan keyakinannya kepada Allah, sehingga para sahabat tidak berhenti. Jadi Quran itu tidak berhenti hanya terhadap sahabat saja, akan tetapi alhamdulillah turun temurun ya para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in ya. Terus kemudian ya kepada para alimin ulama.
Maka disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama lah pewaris para nabi. Yang seharusnya para alimil ulama menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disaksikan oleh orang kafir bahwa praktek Nabi Muhammad menyampaikan ayat Quran itu pagi dan petang. Kita perhatikan surat 25 surat Al-Furqan ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون إن هذا إلا إفك أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا Faqad ja'u zulman wa zuran. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu, yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakan dongeng itu padanya setiap pagi dan petang. Orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab yang diturunkan Allah. Al-Quran itu hanyalah suatu kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad, kata orang kafir. Dan di dalam membuat Al-Quran itu, dia dibantu oleh sekelompok ahli kitab yang beriman. Muhammad, kata orang kafir, menurut mereka orang kafir, selalu menemui kelompok ahli kitab itu. Dan mereka mengajarkan kepadanya kisah-kisah tentang umat-umat yang terdahulu. Kemudian Muhammad menyusun kisah-kisah itu dalam bahasa Arab yang baik susunan redaksinya. Diriwayatkan
bahwa ayat-ayat ini turun mengenai Nadir bin Al-Haris. Ayat-ayat ini diturun mengenai Nadir bin Al-Haris dan orang-orang yang membantu Muhammad ialah Adas budak Khuwatih bin Abdul Uzza, Yasar budak Al-A'la bin Al-Qadarami, dan Abu Fukhaihah Ar-Rumi. Semula mereka adalah penganut agama Yahudi yang pandai membaca Taurat dan banyak bercerita tentang kisah umat terdahulu. Kemudian mereka masuk kepada Islam dan banyak berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah Nadir bin Haris berani mengatakan tuduhan palsu itu. Maka Allah menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa orang-orang yang membuat tuduhan palsu itu telah berbuat zolim dan dusta yang besar. Jelaslah bahwa tuduhan itu dibuat-buat karena Al-Quran sendiri dengan ayat-ayatnya telah menantang orang-orang Arab untuk membuat satu surat yang sama fasohah dan balaghahnya dengan suatu surah dari Al-Quran. Kalau mereka tidak berhasil, pastilah Al-Quran itu bukan bikinan Muhammad, tetapi benar-benar wahyu dari Allah. Sehingga hal itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika engkau meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Nabi Muhammad SAW, maka buatlah suatu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menjawab tantangan itu walaupun mereka telah berusaha dengan sekuat tenaga, maka benarlah bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak ada jalan bagi mereka untuk menentang Al-Quran, mereka mencari berbagai alasan untuk mendustakannya dan mereka membuat berita-berita seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat 4, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Tadinya tafsirnya. Maka kata Allah, sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezoliman dan dusta yang besar. Kepada siapa? Nadir bin Al-Haris. Tetapi dengan tanpa disadari bahwa mereka melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qalu, dan orang-orang kafir itu mengatakan, asatirul awwalin. Al-Quran itu hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu yang mereka tulis di dalam buku-buku. Dan Nabi Muhammad minta kepada orang-orang Yahudi supaya disalinkan dan dibacakan kepadanya agar dia dapat menghafalnya pagi dan petang. Setelah dihafal, barulah dia bacakan kepada para sahabat dan pengikutnya sebagai Al-Quran yang turun dari langit. Alangkah beraninya mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kalau benar demikian, tentulah para sahabatnya akan mengetahui hal itu dan tentulah mereka tidak akan percaya lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad dikenal oleh mereka semenjak kecil sebagai orang yang paling dipercaya, jujur dan tidak pernah berdusta. Apakah mungkin seorang yang demikian sifatnya sejak dari kecil akan menipu orang yang setia kepadanya
dan mendakwahkan hal-hal yang bukan-bukan. Ya kan gitu. Nah, ternyata secara tidak langsung ayat ini mengatakan bahwa praktek Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya itu pagi dan petang, karena ditilai atau dilihat oleh orang kafir. Ya, mereka berkata dongengan-dongengan itu dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi kebayang kurang Nabi Muhammadnya dengan para sahabatnya mendengar ayat dari Nabi, tulis bisi poho, tulisnya. Makanya semenjak Khalifah Sayyidina Abu Bakar itu kemudian banyak diutus para sahabat yang hafal Al-Quran, akan tetapi ya mereka malah dibantai. Nah kan Sayyidina Abu Bakar oke, aduh cenanya upami anu apal Quran mararaot terus arek kumaha gitu kan. Nah, sehingga dengan daya upaya sahabat pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar ya, mendatangi Sayyidina Umar, kumaha ya mencek urang banyak anu alapal Quran teh seueur anu mararaot. Terus bagaimana kelanjutan firman Allah ini ya untuk menjaganya supaya tidak hilang. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mendatangi sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal pada waktu itu. Ya menurut orang mengadongeng gitu nya tiluan teh kumaha ieu. Mending kena tulis Al-Quran teh. Wah cenah. Nulis Al-Quran mah saya kalau disuruh menulis Al-Quran lebih baik disuruh untuk memindahkan gunung cenah, daripada saya harus menulis Al-Quran. Aduh cenah nya berat gitu. Nah, kemudian terus bermusyawarah akhirnya ada kesepakatan. Kan merenan ari ku musyawarah mah pangintennya itu berbagai ide teh oh nya nya ayeuna upami Al-Qur'an teu di mushafkeun, hanya dihafal saja oleh orang-orang yang hafal. Lantas bagaimana orang-orang yang tidak konsen terhadap hafalan Quran? Panginten teh kapungkur oge tos aya skenario dari Allah bahwa Al-Qur'an itu sampai hari kiamat harus ada. Kabayang upami Al-Quran ya. Makanya kenapa ada pernyataan Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus ayat pernyataan dari Allah, sesungguhnya inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan hafizun, yang akan menjaganya. Alhamdulillah kan sampai saat ini ada di depan kita Al-Quran Al-Karim yang mulia, yang kelak akan menjadi syafaat bagi kita. Ini berkat para sahabat yang menuliskannya, dikumpulkan dari tadi yang dituliskan tadi ya. Ada riwayat yang menyatakan dikumpulkannya dari tulang belulang. Jadi nulisnya di tulang onta cenah. Da sesah panginten naon? Kertas. Di nu palapah korma nulisna teh. Kabayangnya kapungkur. Sehingga ya sampai saat ini Al-Qur'an telah menjadi mushaf 30 juz wah. Dan mampu dihafal oleh anak kecil. Tanda berarti benar apa yang difirmankan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafidun. Kita sambung nanti setelah sholat isya. Al-Quran yang ada di hadapan kita ini tentu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memelihara sampai hari kiamat kelak. Dan Al-Quran ini tidak akan pernah bosan untuk dibaca, dan Al-Quran ini tidak akan pernah hilang ya sampai hari kiamat, karena turun temurun, dihafal, disimpan di dalam dada orang-orang yang mampu menghafalnya, orang-orang yang Allah kehendaki untuk menjadi hafiz dan hafizah. Al-Quran Al-Karim ya, sebagaimana disebutkan dari awal bahwa Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Maka untuk kesempurnaan tersebut ya, bagi kita selaku hamba Allah yang tentu butuh terhadap Al-Quran ini, supaya terus kita kaji, supaya kita ya mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan, kita buka kembali surat 43 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sadaqallahul azim. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Sadaqallah. Dan Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan. Ya. Jadi dalam terjemah Madinah ini disebutkan bahwa Al-Quran itu benar-benar suatu kemuliaan yang besar bagi kaummu dan bagimu dan bagi kaummu. Nah, ini sesuai dengan tafsirnya, Allah menegaskan bahwa turunnya Al-Quran itu sesungguhnya untuk kemuliaan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab-sebab kemuliaan Quran ini. Bukan hanya kemuliaan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagi kita sebagai umatnya, sebagai kaumnya. Tentu suku Quraisy pada khususnya, ya, dan bangsa Arab pada umumnya. Hal itu karena Al-Quran Al-Karim diturunkan dalam bahasa mereka, bahasa Arab. Dengan demikian bangsa Arab khususnya suku Quraisy tentu yang paling paham maknanya. Karena itu seharusnya mereka menjadi yang pertama dalam mengimaninya dan melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan Al-Quran sebagai kehormatan yang telah diberikan kepada mereka. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
Selanjutnya orang-orang musyrikin, khususnya di Mekah ya, kaum Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah, seharusnya menjadi pelopor dalam menyebarkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Untuk itu semua mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Bila mereka tidak mengimaninya, bila mereka tidak menjalankannya, dan bila mereka tidak menyebarluaskannya, maka kedudukan mereka akan digantikan oleh kaum-kaum yang lain. Kita perhatikan kembali tadi surat 21 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Ya. Shadaqallah. Lagi-lagi dalam terjemah cetakan Madinah ini, itu terjemahnya sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Tafsir, ya, terjemahnya kitaban fihi dzikrukum. Zikr itu peringatan. Maka dengan peringatan itu, itulah sebab-sebab kemuliaan manusia ketika diikuti. Jadi penyebab kemuliaan itu adalah Quran. Sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Ketika seharusnya mereka, orang-orang Quraisy, khususnya umumnya orang Arab, seharusnya menjadi pelopor ya, dalam menjalankan, dalam mengimani, dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Makanya mereka akan diminta pertanggungjawaban bila mereka tidak mengimaninya, bila mereka tidak menjalankannya, bila mereka tidak menyebarluaskannya, maka kedudukan mereka akan diganti oleh kaum-kaum yang lain. Sebagaimana firman Allah, kita buka kembali surat 47 ayat 38. Surat Muhammad ayat 38. Silakan dibaca artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ini. Jadi ada kalimat terakhir, wa in tawallau yastabdil qauman ghairukum summa la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling dari sebab-sebab kemuliaan Al-Quran ini, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Walah, oleh karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kaum muslimin yang bukan bangsa Arab dan tidak berbahasa Arab berarti perlu belajar
bahasa Arab agar dapat memahami ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Maka di antara mereka perlu ada yang mendalami ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya, melaksanakannya dan mendakwahkannya. Bila mereka melakukan yang demikian itu, maka kedudukan mereka setingkat dengan suku Quraisy yang dianugerahi kemuliaan sebagai umat pertama yang menerima Islam dan menyebarluaskannya kepada bangsa-bangsa lain. Mereka adalah para alimil ulama. Dengan demikian, di pundak para alimil ulama lah terletak tanggung jawab besar, dan mereka juga akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Disampaikan tidak Quran. Jadi dakwah ulama teh ieu teh rek nyampikeun Quran, rek nyampikeun naon? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah menyampaikan teh apa yang menjadi amanat dari Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Karena di dalam Al-Quran ini ada sebab-sebab kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Nah tentu ya kita berharap dengan sempurnanya penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran ini kita pelajari, ya, bukan hanya mempelajari pada tahsinul Qur'annya atau tajwidul Qur'annya, atau bukan hanya tahfizul Qur'annya, ya. Ya, tahsin memperbagus tajwid dengan hukum-hukumnya, kemudian tahfiz menghafalnya, sekaligus tafhim memahaminya, dan tazkir memberikan peringatan, maksudnya didugikan deui. Ya, tabligh menyampaikan kembali, ditabligkan. Nah, mudah-mudahan dengan upaya kita, walaupun tantangannya sangat besar sekali terhadap mempelajari Quran, ya, dari mempelajarinya saja tantangannya sudah besar. Apalagi ketika sudah dipelajari kemudian memahami, dituntut untuk mengamalkan. Setelah diamalkan karasa dituntut lagi untuk menyampaikan kembali. Jadi PR ini masih banyak PR bagi kita, bahwa Al-Quran ini tidak cukup untuk kita pelajari, tidak cukup untuk kita memahami, bahkan tidak cukup untuk mengamalkan, akan tetapi harus disampaikan kembali. Sehingga ada amanat dari Nabi. Kan Nabi ti Allahnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballagta risalatahu. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, maka berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Kemudian Rasul bersabda, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja, kata Nabi. Berarti harus ada estafeta. Sampaikan kembali, sampaikan kembali, sampaikan kembali, sampaikan. Nah, kan adanya di hadapan kita Quran ini, ya, itu berkat dari penyampaian terus turun temurun sampailah kepada kita. Bahkan kita nanti ya akan menyampaikan terhadap anak dan cucu kita terus, sehingga sampai hari kiamat Al-Quran tidak akan pernah hilang. Walaupun ada sabda Nabi menyatakan kelak, ya, dekatnya hari kiamat, Al-Quran tinggal bacaannya saja. Bahkan Al-Quran tinggal mushafnya saja. Berarti diabaikan udah Quran teh.
Ya, tapi mudah-mudahan apa yang difirmankan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kesempurnaan penerangan dari Allah tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Sebagai penutup tadi kita tutup dengan Quran surat 15 ayat 9. 15 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, shadaqallah. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Ya, sampai hari kiamat. Ya, ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran dan tidak percaya kepada Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, kamu ini wahai orang-orang kafir sebenarnya adalah orang-orang yang sesat, yang memperolok-olokkan Nabi dan Rasul yang telah kami utus untuk menyampaikan agama Islam kepadamu. Sesungguhnya sikap kamu yang demikian itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun terhadap kemurnian dan kesucian Al-Quran, karena kamilah yang menurunkannya. Kamu menuduh Muhammad seorang yang gila, tetapi kami menegaskan bahwa kami sendirilah yang memelihara Al-Quran itu dari segala macam usaha untuk mengotorinya dan usaha untuk menambah, mengurangi dan mengubah ayat-ayatnya. Kami akan memeliharanya dari segala macam bentuk campur tangan manusia terhadapnya. Akan datang saatnya nanti manusia akan menghafal, membaca, mempelajari dan menggali isinya, agar mereka memperoleh dari Al-Quran itu petunjuk dan hikmah, tuntunan akhlak dan budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan dan pedoman berpikir bagi para ahli dan cerdik pandai, serta petunjuk ke jalan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Jaminan Allah terhadap pemeliharaan Al-Quran ini ditegaskan, ya, bahwa yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Mengenai jaminan Allah terhadap kesucian dan kemurnian Al-Quran serta penegasan bahwa Allah sendirilah yang memeliharanya terbukti dengan memperhatikan dan mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, cara-cara yang dia lakukan Nabi ketika menyiarkan, memelihara dan membetulkan bacaan para sahabat, melarang menulis selain ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Kemudian usaha pemeliharaan Al-Quran ini dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in dan oleh setiap generasi kaum muslimin yang datang sesudahnya sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi ya, kita sangat yakin sekali bahwa apa yang ada di hadapan kita ini, Al-Quran Al-Karim yang kita terus pelajari, semoga menjadi ya syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi